Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita belajar bareng lagi yuk. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan hewan ruminansia. Apa itu hewan ruminansia? Simak video berikut ini ya. Apa sih hewan ruminansia itu? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasanya memamah atau memakan 2 kali. Biasanya disebut juga hewan pemamah biak. Contoh dari hewan ruminansia antara lain adalah sapi, kambing, domba, kijang, dan rusa. Sistem pencernaan hewan ruminansia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Lambung hewan ruminansia terbagi menjadi 4 bagian, yaitu rumen atau perut besar, retikulum atau perut jala, omasum atau perut hitam, dan abomasum atau perut masam. Urutan pencernaan hewan ruminansia: pertama, makanan masuk ke dalam rongga mulut. Di dalam rongga mulut dibantu oleh gigi, lidah, dan saliva. Kemudian makanan turun ke kerongkongan. Setelah dari kerongkongan, makanan masuk ke dalam rumen atau perut besar. Dari rumen atau perut besar ini kemudian dilanjutkan ke retikulum atau perut jala. Setelah sampai di retikulum, makanan akan kembali ke dalam rongga mulut lagi untuk dikunyah kedua kalinya. Setelah itu, kemudian makanan masuk ke dalam retikulum. Kemudian akan turun ke dalam omasum atau perut besar, diteruskan ke abomasum atau perut masam, dan yang selanjutnya akan dibawa ke usus dan anus. Lebih jelas, maka kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar lidah yang menghasilkan saliva. Gigi pada sapi terdiri dari gigi seri dan gigi geraham. Gigi seri berguna untuk memotong makanan, sedangkan gigi geraham berguna untuk menghaluskan makanan. Berikutnya lidah. Lidah berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju ke lambung. Yang ketiga, saliva. Saliva adalah enzim yang berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Setelah mulut, saluran berikutnya adalah kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah saluran penghubung antara mulut dan lambung. Lambung pada sapi terbagi menjadi 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Rumen adalah tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah untuk kedua kalinya. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke dalam retikulum atau perut jala. Retikulum. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak dapat masuk ke dalam omasum atau perut kitab. Di dalam omasum atau perut kitab, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke dalam abomasum atau perut masam. Pada perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung.
Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Di dalam usus halus ini terjadi proses penyerapan sari-sari makanan dan fermentasi. Panjang usus halus sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Tadi sudah dijelaskan tentang sistem pencernaan hewan ruminansia. Semoga bermanfaat ya. Anak-anak harus tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.